Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Christian Wibisono, SPD, calon guru penggerak Angkatan 4, dari Kabupaten Ponorogo. Teman-teman hebat yang bahagia, kita akan masuk pada tahap demonstrasi kontekstual, pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap demonstrasi kontekstual kali ini, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, atau RPP Online Learning, yang merujuk pada Permendikbud Nomor 14, Tahun 2019, tentang penyederhanaan RPP, atau RPP 1 lembar. 3 komponen inti tersebut adalah, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dengan adanya kebijakan baru tentang penyederhanaan RPP ini, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP, sesuai dengan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada murid. Efisien berarti, penulisan RPP, dilakukan dengan tepat, dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efisien berarti, penulisan RPP, dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid, berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan dan kebutuhan belajar murid. RPP ini dibuat, dengan menganalisis kebutuhan belajar peserta didik, sesuai profil belajarnya, dan menganalisis 2 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembuatan RPP yang berdiferensiasi ini, juga merujuk pada rubrik penilaian, rencana pembelajaran yang ada pada LMS. Pada tahap tujuan pembelajaran, RPP harus mengandung keterangan ABCD. Audience, behavior, condition dan degree. Di tahap kegiatan pembelajaran, RPP harus berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran, mendeskripsikan pengetahuan, dan keterampilan, yang akan dikembangkan dan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Di tahapan terakhir, penilaian pembelajaran, RPP harus mendeskripsikan strategi dan alat penilaian, yang akan digunakan. Dan di tahap penilaian ini, harus mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan dan penilaian sikap. Teman-teman guru yang hebat, ini bentuk RPP 1 lembar, yang berdiferensiasi yang saya buat. Diawali dengan nama sekolah, bidang keahlian, mata pelajaran, kelas dan semester, kompetensi dasar, materi, dan alokasi waktu. Di dalam komponen yang pertama, RPP memuat dengan tujuan pembelajaran ABCD. Audience, behavior, condition, dan degree. Masuk di komponen yang kedua, di tahap kegiatan pembelajaran, yang berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar, profil belajar murid. Kegiatan pembelajaran ini, diawali dengan kegiatan awal atau pendahuluan, yang berisi orientasi, apersepsi dan motivasi. Di dalam pendahuluan, alokasi waktu yang saya butuhkan adalah 15 menit. Masuk di kegiatan inti. Pada sesi mengamati, peserta didik disuruh mengamati link video pertandingan bola basket, yang dibagikan di grup WA. Peserta didik mengamati teknik variasi, dan kombinasi permainan bola basket, yang di dalamnya ada melempar, menangkap, menggiring, dan menembak. Dan peserta didik membuat catatan terkait hasil pengamatannya tadi. Pada kegiatan inti, di sesi diskusi, peserta didik disuruh masuk di Google Meet. Di sini guru dan peserta didik, mendiskusikan tentang variasi dan kombinasi teknik permainan bola basket. Yang di dalamnya ada melempar, menangkap, menggiring, dan menembak. Di sini guru melakukan diferensiasi proses, dengan meminta peserta didik bergantian bertanya, dengan gaya belajarnya masing-masing. Di tahap diferensiasi produk, guru meminta peserta didik, menentukan dan menetapkan, pola yang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Untuk mendokumentasikan variasi dan kombinasi teknik gerakan melempar, menangkap, menggiring dan menembak bola. Peserta didik membuat laporan berupa karya, dalam bentuk bebas, sesuai gaya belajarnya masing-masing. Bisa bentuk video,
bagi anak yang gaya belajarnya kinestetik. Bisa dalam bentuk poster, bagi anak yang gaya belajarnya visual. Dan bisa dalam bentuk voice note, bagi anak dengan gaya belajarnya auditory. Di dalam kegiatan inti, alokasi waktu yang saya butuhkan adalah 60 menit. Dan di akhir kegiatan pembelajaran atau penutup, peserta didik diminta melakukan refleksi, dengan guru memberikan pertanyaan panduan untuk proses refleksi. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Bagaimana jalannya bola, jika bola itu dilempar, ditangkap, dan ditembak dengan cara pertama, dan apa yang akan terjadi bila dilakukan dengan cara yang kedua? Menurutmu, apakah manfaat permainan bola basket terhadap kesehatan? Kemudian guru memberi apresiasi kepada peserta didik, atas semua usaha yang dilakukan atau yang dipelajari hari ini. Dan dengan alokasi waktu 15 menit. Dan komponen RPP yang terakhir, atau komponen yang ketiga adalah, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran terbagi menjadi 3 bagian, yang terdiri dari, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan sendiri, merujuk pada kompetensi dasar pada materi yang diberikan, dengan indeks prestasi keberhasilan peserta didik dalam menganalisis, menerapkan dan menyajikan karya keterampilan gerak, pada permainan bola basket. Dengan jenis penilaiannya, tes tertulis dalam bentuk digital dan penilaian produk. Untuk penilaian keterampilan, aspek yang dinilai adalah perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek atau produk yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Dengan skor rentang 1-5, dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam pelaksanaan gerak, maka semakin tinggi nilainya. Dan di tahap penilaian sikap, dengan indikator, peduli, jujur, tanggung jawab, toleran, kerjasama, proaktif, dan kreatif. Dengan catatan di setiap aspek menggunakan skala 1 sampai dengan 5. 1. Sangat kurang. 2. Kurang. 3. Cukup. 4. Baik. Dan 5. Amat baik. Teman-teman guru hebat yang bahagia, demikian, pemaparan tugas kali ini. Sampai jumpa lagi, pada video tugas selanjutnya. Terima kasih. Salam dan bahagia.